Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kalian dan juga semangat untuk tetap belajar di tengah masa pandemi ini. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi kita ya. Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah habis membahas materi di bab 1, maka kita akan berlanjut ke materi di bab yang kedua mulai hari ini sampai dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apa materi pertemuan kedua? Saya kira kalian pernah mencatatnya. Ini ya. Kira-kira orang apa ini? Ya, ini adalah orang yang sedang menyampaikan sesuatu. Atau mungkin kita lebih sering menyebutnya pidato. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebuah materi pada kelas 9 yang ada di bab 2 yaitu teks pidato persuasif. Sebelum kita lanjut, tentu video ini dipersembahkan dengan penuh rasa cinta oleh seorang guru yang bernama Pak Guru Iki untuk para siswanya. Oke, untuk pertemuan kali ini Pak Guru khusus ya hanya ingin memperkenalkan materi kita saja gitu ya. Memberikan gambaran umum terlebih dahulu. Apa sih teks pidato persuasif itu? Atau kita belajar definisinya sajalah dulu. Oke. Materi lebih dalamnya nanti tentang struktur, tentang kaidah kebahasaan, membuatnya dan seterusnya itu belakangan. Hari ini kita belajar tentang definisinya saja. Oke. Kita lanjut. Yang pertama, what is this? Mungkin kalian akan menyebutnya, oh ini coret-coretan, ini oret-oretan. Karena memang sekali lagi pelajaran kita adalah tentang teks. Nah, ini sudah saya jelaskan panjang lebar di pertemuan pada bab 1 di kelas ya. Bahwa yang namanya teks itu adalah sebuah tulisan. Ketika kita menulis, maka itu pasti disebut dengan istilah teks. Oke? Ini yang pertama, teks. Saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut karena anak-anak sudah memahaminya. Teks itu adalah tulisan. Oke? Itu saja sederhananya. Kita belajar yang sederhana-sederhana tapi mudah untuk kalian pahami, tentu itu alhamdulillah luar biasa. Selanjutnya, ini yang kedua. Melihat gambar saja saya kira kalian sudah terbayang gitu ya. Kata yang kedua adalah pidato. Pidato itu kalau kita cari definisi banyak sih gitu ya. Tapi mungkin kita fokus ke definisi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia saja lah. Pidato itu dalam Kamus Besar didefinisikan sebagai pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Mengungkapkan. Jadi ketika seseorang berdiri di depan beberapa orang, gitu ya, satu orang berdiri di depan beberapa orang, kemudian dia mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata tentunya ya, bukan isyarat ya, dengan kata-kata, dan kata-kata itu ditujukan kepada orang itu, gitu ya. Maka sungguh ia sedang melakukan kegiatan pidato. Jadi kalian ketika kalian berbicara dengan adik-adik kalian mungkin di rumah, kalian arahkan mereka begini cara bermain kelereng atau yang lain-lainnya, maka kalian sungguh sedang pidato saat itu. Oke? Tapi tentu kita tidak pidato sembarangan yang kita bahas gitu ya, bukan pidato bebas gitu ya. Bukan pidato tanpa aturan. Makanya dia ada kelanjutannya, judul dari bab kedua ini. Apa lanjutannya? Yaitu kata yang ketiga pada judul yang tadi adalah persuasif. What the means of persuasive? Anything know? Anyone know? Sorry. Anyone knows? Ya, persuasif itu kalau bahasa sederhana ya Pak, bahasa paling mudah untuk kita pahami adalah ajakan. Persuasif itu artinya mengajak. Nah itu kalau bahasa yang paling mudah kita pahami. Kalau kita buka kamus tentunya akan diartikan persuasif itu adalah sebuah kegiatan yang sifatnya membujuk secara halus. Membujuk ini kalau bahasa kita mengajak gitu ya, mengajak secara halus, tidak memaksa. Ketika saya mengajak seseorang secara halus, maka itu namanya persuasif. Ya. Nanti kita akan belajar tentang pidato tapi ini ya, fokus ya, pidato. Pidato persuasif. Mengapa dilakukan pidato persuasif nanti? Untuk membuat orang yakin. Oke. Atau coba kita gabung dulu deh.
kita gabung dua kata dulu. Kita gabung kata apa ya? Pidato dengan persuasif lah. Pidato persuasif. Nah, kalau kita gabung definisinya yang tadi ya. Pidato itu pengungkapan perasaan, pikiran seseorang dengan kata-kata di hadapan orang banyak. Sedangkan persuasif itu adalah kegiatan atau sesuatu yang sifatnya membujuk orang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Maka kalau kita gabung kedua kata ini, kira-kira Pak Guru lah ini mendefinisikannya begini. Pidato persuasif adalah kegiatan menyampaikan pikiran di depan orang banyak untuk meyakinkan mereka dan berharap mereka mau untuk melakukan apa yang kita ajak tadi, apa yang kita sampaikan. Maaf, ada suara batuknya ya, sorry. Lagi kurang sehat ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Oke, itu ya. Jadi pidato persuasif itu kegiatan menyampaikan pikiran di depan orang banyak untuk meyakinkan mereka agar mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang dua kata ini, pidato persuasif. Tapi sekali lagi pembelajaran kita tentang teks pidato persuasif. Ya. Kalau kita gabung ketiga kata ini akan sedikit perbedaan, akan terjadi sedikit perbedaan gitu ya. Jadi kalau kita gabung teks pidato persuasif, maka itu akan diartikan sebagai tulisan. Nah, tadi teks itu tulisan kan? Pidato itu yang berisi tentang pikiran. Jadi ada sebuah tulisan yang isinya adalah pemikiran seseorang. Gitu ya. Dan pikiran itu tidak disimpan, artinya tidak sekedar dicatat-catat gitu ya. Sekedar dibuat jadi tulisan saja kemudian ditinggalkan. Tapi dia wajib hendak disampaikan. Kalau saya buat tulisan, isinya pemikiran saya, perasaan saya, yang kemudian saya simpan, maka itu namanya catatan. Bukan teks pidato ya. Tapi kalau teks pidato, tulisan yang berisi tentang pikiran seseorang yang hendak dia sampaikan kepada orang banyak. Mengapa ia menyampaikan itu? Persuasif gitu ya. Untuk meyakinkan mereka dan tentunya berharap mereka, orang-orang yang diceritakan, orang-orang yang dijelaskan pikirannya seseorang tadi, berharap si pembicara berharap bahwa mereka akan melakukan apa yang pembicara inginkan atau apa yang pembicara sampaikan di dalam pidatonya. Oke, saya kira itu ya. Jadi poinnya nanti akan ada dua fokus kita sebenarnya. Yang pertama adalah teks pidato, yang kedua pidato persuasif. Jadi nanti ada belajar membuat konsep pidato, ada belajar berpidato di depan umum. Oke, saya kira itu materi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya lebih rinci nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila syabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Silahkan tonton video yang lain ya jika kalian merasa ada hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih.